Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang praktikum kelembagaan agribisnis yang telah kami lakukan, yakni studi kasus saluran pemasaran subterminal agribisnis Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Kami beranggotakan 4 orang, yakni Lailatul Artafia, Nurul Izzah, Dian Nurfitriana, Nur Hidayana. Berikut adalah hasil praktikum yang telah kami lakukan. Pemasaran merupakan salah satu subsistem yang penting dalam agribisnis. Kegiatan pemasaran ini pada umumnya berpengaruh terhadap pendapatan petani karena terkait dengan tingkat harga yang diterima petani. Pemasaran yang tidak efisien, berbentuk pasar yang kurang bersaing, rantai pemasaran yang terlalu panjang, sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai, sistem kelembagaan pemasaran yang tidak sehat merupakan masalah-masalah pemasaran yang pada umumnya akan berpengaruh terhadap tingkat harga yang diterima oleh petani menurut Sehari dan Masyfaq tahun 2002. Pemerintah mengembangkan konsep pasar modern yang dikenal dengan subterminal agrobisnis yang disingkat STA. Menurut konsep yang dibakukan oleh Departemen Pertanian tahun 2000 adalah untuk mewujudkan peningkatan harga yang diterima petani atas fenomena yang selama ini berkembang dalam pemasaran komoditas pertanian dan sekaligus sebagai bagian dari rangkaian kegiatan agribisnis. Pengertian. Pengertian subterminal agribisnis atau STA merupakan sarana pemasaran yang dibangun secara spesifik untuk melayani dan melaksanakan kegiatan distribusi dan pemasaran hasil pertanian petani atau pelaku usaha pertanian dari sumber produksi ke lokasi tujuan pemasarannya. Fungsi STA diharapkan berfungsi untuk pembinaan peningkatan mutu produksi sesuai dengan permintaan pasar, pusat informasi, promosi, dan tempat latihan atau magang dalam upaya pengembangan peningkatan sumber daya manusia. Manfaat. Yang pertama yaitu memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisien pemasaran komoditas agribisnis, yang meliputi sebagai pusat transaksi hasil-hasil agribisnis, memperbaiki struktur pasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mempermudah pembinaan mutu hasil-hasil agribisnis yang meliputi penyediaan air bersih, es, gudang, cool room, dan cool storage. Yang ketiga, sebagai wadah bagi pelaku agribisnis untuk merancang bangun pengembangan agribisnis, mensinkronkan kebutuhan atau permintaan pasar dengan manajemen lahan, pola tanam, dan lain-lain. Kemudian manfaat yang keempat yaitu peningkatan pendapatan daerah melalui jasa pelayanan pemasaran dan pengembangan agribisnis dan wilayah. Profil subterminal bisnis Mantung. Subterminal agrobisnis Mantung mulai dibangun pada tahun 2000 dan mulai beroperasi pada April tahun 2004 dengan luas areal 2,5 hektar dari 8 hektar luas lahan yang dimiliki. Unit pengelola subterminal agrobisnis Mantung merupakan lembaga pelaksana teknis operasional pada dinas pasar. Setelah 12 tahun beroperasi, subterminal agrobisnis Mantung ternyata belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan dalam pengembangan subterminal agrobisnis masih dihadapkan pada beberapa kendala, khususnya perubahan sistem serta perilaku dari pelaku kegiatan usaha pertanian di berbagai daerah serta sentra produksi. Beberapa layanan pada STA Mantung belum berfungsi, sehingga prosedur transaksi di STA masih seperti pasar konvensional dan adanya biaya retribusi yang dibebankan pada petani, menyebabkan margin pemasaran semakin tinggi. Adanya keterikatan batin atau sosial antara petani dan pedagang secara turun-temurun menyebabkan petani cenderung menjual hasil pertaniannya hanya pada pelanggannya. Selain itu, kondisi sosial ekonomi petani yang lemah biasanya mudah terikat oleh pedagang perantara dalam bentuk panjar sehingga penjualan hasil pertaniannya cenderung lebih banyak dilakukan pada pedagang yang memberikan fasilitas panjar tersebut.
Sebagai lembaga pemasaran petani di Kabupaten Malang, terutama Kecamatan Pujon, Subterminal Agrobisnis Mantung diharapkan dapat memberikan informasi dan mekanisme yang transparan kepada petani dan pedagang di Kecamatan Pujon sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat Kecamatan Pujon secara keseluruhan. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan. 1. Sebagian besar petani menjual melalui pasar tradisional dan yang menjual melalui pasar subterminal agribisnis atau STA. Kedua, distribusi margin pemasaran belum terdistribusi secara proporsional sehingga saluran pemasaran belum efisien. Karena semakin besar nilai seluruh margin, maka semakin besar pula margin yang dihasilkan oleh lembaga pemasaran yang didistribusikan untuk biaya dan keuntungan lembaga pemasaran, sehingga harga jual di konsumen akhir menjadi semakin tinggi. Ketiga, berdasarkan hasil analisis distribusi margin dan share harga yang diterima petani kubis, setiap saluran pemasaran kubis bervariasi sehingga share yang diterima di berbagai lembaga belum terdistribusi secara adil. Yang keempat, berdasarkan nilai koefisien regresi, maka pengaruh dari perubahan pada masing-masing variabel atau marginal effect sehingga dapat diketahui gambaran tentang alasan petani tidak menjual melalui subterminal agribisnis, tetapi melalui lembaga tradisional. Pembahasan. Ratia Anindya tahun 2008 menunjukkan bahwa sebagian petani menjual hasil panennya ke pasar tradisional sebesar 79,5% dan hanya sekitar 20,5% yang menjual melalui STA. Dari perhitungan besaran margin menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara berbagai saluran pemasaran. Tetapi, hal itu menunjukkan bahwa semakin pendek saluran pemasaran, maka semakin kecil margin pemasaran. Semakin besar nilai seluruh margin, maka semakin besar pula margin yang dihasilkan oleh lembaga pemasaran yang didistribusikan untuk biaya dan keuntungan lembaga pemasaran, sehingga harga jual konsumen akhir menjadi semakin tinggi. Berikut alasan petani tidak menjual melalui STA adalah, yang pertama, STA Mantung belum optimal dalam menyediakan informasi harga kepada para petani. Yang kedua, kemudahan prosedur transaksi dengan pedagang di STA Mantung dinilai lebih sulit dibandingkan transaksi di luar STA. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, kinerja subterminal agribisnis Mantung diukur dengan analisis margin pemasaran yang menunjukkan bahwa tidak ada margin pemasaran apabila petani menjual ke subterminal agribisnis Mantung dan menjual ke pasar tradisional. Yang kedua, petani cenderung menggunakan kelembagaan tradisional dibanding dengan subterminal agribisnis Mantung, dikarenakan ketersediaan informasi harga dan kemudahan prosedur transaksi yang ditawarkan pada kelembagaan tradisional. Hal ini diduga karena belum berfungsinya layanan-layanan pada subterminal agribisnis Mantung, seperti layanan lelang dan informasi harga. Saran. Dari hasil yang didapat dalam penelitian, keberadaan STA di Mantung dapat dimanfaatkan secara optimal apabila yang pertama, STA ini mampu mewujudkan layanan-layanan yang telah dijanjikan, terutama layanan lelang dan informasi harga dari berbagai daerah, agar dapat mendukung kegiatan pemasaran dan juga menumbuhkan kembali kepercayaan petani dan masyarakat terhadap subterminal agribisnis Mantung. Kedua, perlu adanya kerjasama antara pengelola STA Mantung, petani dan pedagang untuk turut memajukan kegiatan pemasaran, antara lain dengan mengadakan pertemuan antara petani, pedagang, dan pengurus STA Mantung. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.